yang konsisten. Jadi jangan sekarang bagus, besoknya jelek begitu. Jadi harus kualitasnya harus tetap baik. Hari ini sangat spesial, kita punya tamu istimewa, Profesor Baharsa dengan Ibu yang pada masa yang lalu dua-duanya pernah menjadi menteri. Kita sambut Pak Menteri Pertanian pada zaman tahun-tahun 90-an, Bapak Profesor Baharsa. Selamat siang, Profesor. Siang. Selamat siang. Selamat siang. Barangkali Bapak bisa menyampaikan kepada kita sekalian pengalaman-pengalaman semasa Bapak menjadi Menteri Pertanian. Pengalaman-pengalaman yang ringan, pengalaman-pengalaman untuk mengingatkan kembali apa yang kita kerjakan pada masa menjadi menteri dan pada masa bagaimana kita memberikan penyuluhan, memberikan penerangan, memberikan penjelasan kepada rakyat banyak di desa-desa, tidak saja di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Saya persilahkan Bapak Profesor Baharsa yang hari ini hadir bersama dengan Ibu yang menjadi tamu istimewa kita untuk Haryono Show yang ketiga. Silakan Bapak Profesor. Assalamualaikum. Jadi saya tertarik sekali karena pada waktu saya menjabat jadi Menteri Pertanian, kami terus-terusan berpikir kepada swasembada beras. Tetapi saya kemudian sangat tertarik pada apa yang dikemukakan oleh Pak Haryono, bahwa di samping pentingnya swasembada beras, ada juga yang sangat penting, yaitu misalnya tanaman-tanaman bergizi dan tanaman obat-obatan. Alhamdulillah. Itu ya, kami berdua, saya dengan Ibu, sangat tertarik pada yang dikemukakan tadi, bahwa selain daripada upaya untuk swasembada beras, kita pun harus mengupayakan diversifikasi dari tanaman-tanaman, dan saya tertarik pada apa yang dikemukakan oleh Pak Haryono, yaitu bahwa kita harus juga memperhatikan tanaman yang bergizi dan obat-obatan. Nah, oleh karena itu, kami berdua akan menyambut itu dengan menyatakan, bolehkah saya minta izin sambutan pertama itu kepada Ibu Menteri Pertanian. Saya kemudian akan melanjutkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Haryono, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, selamat siang. Semoga kita sehat semua pada keadaan sekarang ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pembahasan mengenai tanaman. Tadi yang disampaikan adalah tanaman obat dan tanaman bergizi. Dan saya tertarik pada tanaman bergizi dan obat-obatan ini di lahan sempit, karena banyak sekali sekarang penduduk yang banyak, walaupun di pedesaan ataupun di kota, akan tetapi berkumpul tahu banyak, sehingga mereka hanya mempunyai tempat di sekitar rumah yang sangat sempit. Dan itu
termasuk juga pekarangan di kota-kota sangat sempit. Pada awalnya tanaman-tanaman atau mereka menanam ini merupakan suatu kearifan lokal, di mana para ibu menanam tanaman bergizi dan obat-obatan itu untuk keperluan rumah tangganya. Misalnya saja sayuran, lalu obat-obatannya ya termasuk jahe, sereh, dan sebagainya itu. Dengan kemudian berkembang ke adanya hidroponik, sehingga dapat membantu lahan yang sempit ini. Dengan adanya hidroponik itu, maka betul-betul bisa menanam lebih banyak lagi di lahannya itu, dan itu mulai dari kearifan lokal itu kemudian menjadi kegiatan ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Pada mulanya para ibu tertarik dengan adanya hidroponik itu, yang pilihan tanamannya masih bayam, kangkung, dan sebagainya, masih selada dan bisa ditanam dengan menggunakan hidroponik ini. Tetapi segera disadari bahwa kegiatan yang menyenangkan ini juga dapat menghasilkan uang, karena kalau terlalu banyak dimakan dalam keluarga masih banyak lebihnya, maka kelebihan atau yang dapat dimakan ini bisa dipasarkan. Artinya kegiatan yang semula merupakan hobi dari ibu-ibu ini berkembang menjadi suatu usaha perekonomian. Ada beberapa hal yang harus dapat diatasi atau diperhatikan. Yang pertama adalah ketersediaan benih yang berkualitas tentunya. Pada awalnya benih yang berkualitas itu terus diimpor terus, tetapi belakangan tumbuh perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan benih berkualitas dan menjualnya. Hasil dari pertanian di sekitar rumah ini. Ada permasalahan yang kedua adalah harus ada ketersediaan atau kesediaan pasar. Untuk ini ada beberapa syarat untuk pasar ini, yaitu harus kontinuitas dari produk hidroponik ini. Yang kedua, pasar ini mensyaratkan kualitas yang konsisten. Jadi jangan sekarang bagus, besoknya jelek begitu. Jadi harus kualitasnya harus tetap baik. Dan yang ketiga, pasar ini menginginkan bahwa harga produk hidroponik ini tidak terlalu tinggi, yaitu semua orang juga menginginkan semuanya bagus tetapi murah. Di desa, ya? Karena di desa ya. Iya. dan volume yang cukup besar. Nah, itu kalau misalnya ingin dijualnya itu lebih banyak. Dan kalau itu terpenuhi, masih ada masalah kredit yang dapat dimanfaatkan oleh penghasil hidroponik ini untuk memenuhi syarat-syarat yang diminta pasar. Ternyata produk-produk hidroponik itu telah bisa mengatasi syarat-syarat tersebut. Dan dengan demikian, hidroponik yang dihasilkan di lahan-lahan sempit oleh ibu-ibu itu menjadi kegiatan yang menjamin pendapatan keluarga. Dan produk-produk yang dihasilkan di lahan sempit itu ternyata sangat beragam. Sejak dari sayuran muda yang bisa dikonsumsi langsung, sampai pada
yang lebih eksotik seperti edible flower. Nah, edible flower ini sekarang sudah mulai populer, yaitu ini sebetulnya adalah bunga, semuanya bunga edible flower ini. Dan ya, enak dimakan ya Bu ya? Iya, ini dimakan ini semuanya. Ini kebetulan dan sekarang dia sudah mulai banyak di Bandung. Ini di Bandung ya ini kannya menjajakannya jadi macam-macam. Ini edible flower, saya juga sudah mulai makan ini edible flowernya ini. Jadi sudah bisa langsung dimakan. Nah, jadi ini jadi bunga-bunga yang ditanam itu. Di sini ada, nanti saya inikan fotonya, bisa diambil saja begitu, kemudian jadi dibuat di sini. Diangkat tinggi-tinggi Bu, diangkat tinggi-tinggi. Ya. Nah ini bunga-bunganya ini. Jadi di halaman bisa pakai walaupun sempit lahannya hanya ada 25 meter persegi, tetapi dia bisa bertahap-tahap, banyak sekali tanamannya. Dan ini kemudian bisa dijadikan puding, jadikan cookies, jadikan butter cookies, atau edible fresh flower seperti yang tadi saya sampaikan. Dan itu kalau yang masih belum jadi kue bisa disimpan di kulkas tapi bisa dimakan, dan juga harganya juga tidak terlalu ya mahal lah. Kemasan 100 sampai 140 gram itu kira-kira 40.000. Dan bunganya itu macam-macam, ada pensi, viola, dianthus, rose, cosmos, dan macam-macam. Dan benihnya mereka beli dari Jepang atau dari UK. Dan dengan demikian maka selain dari dijual di hotel-hotel dan di tempat-tempat atau di mall, dan ada yang menarik, dampak dari Corona 19 ini, walaupun menghambat penjualan produk-produk hidroponik di mall dan hotel di luar dugaan, dampak dari Corona ini adalah berkembangnya suatu pasar baru. Karena ibu-ibu tadi menjual kepada teman-temannya, jadi walaupun mall dan hotel-hotel ini sudah tertutup sebagai pasar, masih ada penjual-penjual dan masih ada pembeli-pembeli produk-produk lama lewat WA atau ojol. Dan tapi syarat yang diminta pasar masih tetap, yaitu harus dipenuhi. Kalau tidak, maka ibu-ibu yang tadinya menjadi pasar ini bisa pindah ke tempat lain, ke penghasil-penghasil lain. Dan kegiatan ini sudah berkembang dan saat ini sudah banyak didukung oleh penelitian di Litbang TAN, Litbang Penelitian Tanaman Pangan. Dan dua pegiat utama di dalam hal hidroponik ini, Bapak Haryono ya, yang sudah membuat lama lagi. Dan juga kalau di Bogor ada Insinyur Sutioso, dan di Bandung ada Eva yang menjual edible flower ini tadi. Dan saya kira macam-macam, dan ini enak, tidak seperti kita makan bunga, jadi betul-betul makan
kue, tapinya Oh, yang dari bunga. Jadi ini saya kira mungkin bisa dikembangkan, apalagi dalam keadaan sekarang COVID-19 ini. Jadi bisa di rumah walaupun sempit pekarangannya, akan tetapi bisa menghasilkan sesuatu produksi yang dapat menambah pendapatan dari keluarga. Saya kira itu ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dalam hal menanam tanaman bergizi dan obat-obatan di lahan sempit dan di pekarangan, termasuk di perkotaan. Saya kira itu saja dulu yang saya kira ingin saya lagi sampaikan. sebelum Terima memberi kasih. komentar Ibu, saya boleh kembali kepada Profesor Baharsah ya. Ya. Saya tahu pada masa Bapak menjadi Menteri Pertanian sangat giat mengadakan penyuluhan, penerangan kepada masyarakat petani, masyarakat biasa. Boleh Prof kira-kira cerita apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran Bapak untuk mengembangkan pertanian di Indonesia, Prof. Baik, terima kasih Pak Aryono. Ini ada naik turunnya. Pada tahun 2004 misalnya, itu penyuluhan pertanian turun sekali ini. Mengapa? Karena pada waktu itu tanggung jawab dari penyuluhan pertanian digeserkan bukan dari pusat, tetapi kepada daerah-daerah. Nah, masalahnya adalah bahwa daerah tidak semua berminat gitu untuk penyuluhan pertanian. Banyak, misalnya penyuluhan pertanian tidak langsung menghasilkan PAD bagi daerah. Ya. Gitu ya. Jadi akhirnya penyuluh-penyuluh yang digeserkan pada daerah itu tidak menyuluh, tetapi ditampung sebagai pegawai. Oh. Jadi sayang sekali. Nah, itu adalah keadaan pada 2004. Nah, ini berubah sama sekali pada saat ini karena ada kebijaksanaan yang mengembalikan lewat yang dinamakan Kostanas, gitu ya. Itu di situ dikembalikan pada BPP di daerah, di kecamatan. BPP itu adalah Balai Penyuluhan Pedesaan. Di situ dikembalikan penyuluh-penyuluh itu oleh gerakan yang baru ini. Tetapi BPP yang semula adalah hanya tempat bertemunya penyuluh dengan petani untuk membahas teknologi yang paling baru. Pada waktu ini tidak cuma itu. BPP itu diharapkan untuk menjadi pusat dari pembangunan pertanian. Tidak. Nah, apa artinya? Artinya di situ tidak hanya dibicarakan ilmu atau teknologi yang baru, tetapi bersama-sama dengan penyuluh mengembangkan BPP itu menjadi suatu kesatuan pembangunan di desa yang mencakup banyak hal. Tidak hanya mencakup teknologi yang harus itu. Di situ kewajiban dari penyuluh yang harus berkantor di BPP, di situ penyuluh itu harus membimbing BPP itu
sehingga mampu menjadi pusat perkembangan pertanian di desa. Nah, saya lalu sangat tertarik pada prospek dari yang selalu dianjurkan oleh Pak Haryono, yaitu mari kita pusatkan juga perhatian kepada tanaman bergizi dan obat-obatan. Nah, di situ kita lihat bahwa di dalam BPP yang baru ini, BPP yang disebut BPP Stainless, yang tidak dibatasi pada hanya penyuluhan teknologi saja, di situ ruangnya sangat besar untuk ikut serta di dalam anjuran yang dikemukakan oleh Pak Haryono, yaitu anjuran untuk juga dan barangkali menitik beratkan juga kepada tanaman bergizi dan obat-obatan. Saya lihat bahwa kalau anjuran ini diteruskan dan dikerjakan di daerah-daerah itu, maka anjuran untuk menghidupkan tanaman bergizi dan obat-obatan akan marak. BPP ada di semua kecamatan-kecamatan. Pak Haryono, saya melihat bahwa dengan demikian ada kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menganjurkan, untuk saya melihat begini, pada Pak Haryono ini ada obsesi. Obsesinya adalah mari kita lihat pada tanaman bergizi dan obat-obatan. Saya melihat bahwa obsesi itu sangat bagus kalau kita laksanakan pada BPP sekarang ini. Saya yakin bahwa dengan demikian, maka obsesi dari Pak Haryono yang juga merupakan obsesi kita semua, yaitu untuk menjadikan tanaman bergizi dan obat-obatan itu makin marak. Saya lihat begitu, Pak. Jadi pada zaman Bapak ya, pada zaman Bapak sudah ada Poktan ya, sudah ada sekolah-sekolah pertanian menengah atas dan sebagainya. Apakah pada waktu itu Bapak sudah juga mengadakan program-program penyuluhan khusus melalui Poktan atau melalui sekolah-sekolah menengah pertanian itu, Pak? Nah, begini, sekolah-sekolah pertanian pada waktu itu memang pelajarannya, kurikulumnya itu tunduk pada apa yang dinamakan target dari pertanian waktu itu. Dan target itu sekali lagi adalah swasembada. Tapi di samping itu ada diversifikasi. Diversifikasi terutama adalah hortikultura, tanaman-tanaman. Sedikit sekali ada tekanan kepada tanaman bergizi dan obat-obatan. Kalaupun ada, maka sedikit sekali tekanan itu. Karena itu saya kira mari kita anjurkan dengan baik bahwa kurikulum di sekolah-sekolah itu diarahkan lebih baik lagi kepada tanaman bergizi dan obat-obatan. Saya yakin bahwa Kementerian Pertanian akan betul-betul menunjang itu hal itu. Begitu, Pak. Ya. Sekarang ini sekolah-sekolah kan belajar dari rumah, Prof. Ya.
mulai pagi, kemudian diperintah gurunya untuk belajar dan sebagainya. Apakah Prof kira-kira setuju kalau ada kurikulum pagi? Kurikulum pagi itu adalah misalnya mencangkul halaman rumahnya, belakang rumahnya, kemudian cari sampah, bikin pupuk kompos dan sebagainya sebagai kurikulum pagi sebelum katakanlah sebelum jam 8 begitu bangun sholat subuh, kemudian mulai nyangkul-nyangkul kiri kanan ini berkeringat baru mandi dan kemudian mungkin jam 8 baru mulai sekolah dari gurunya dengan sekolah daring. Gimana Prof? Itu kurikulum paginya, kurikulum nyangkul, kurikulum cari sampah, kurikulum bikin pupuk kompos dan sebagainya. Bagaimana pendapat Prof? Pada hakikatnya baik sekali. Tetapi barangkali harus dibicarakan dengan yang berwenang untuk ya. Saya kira bahwa kalau dibicarakan dengan sangat baik, bahwa sangat penting untuk kita berfokus pada tanaman bergizi dan obat-obatan, maka kurikulum bisa saja. Tentu saja kurikulum itu tidak hanya yang pagi-pagi, tetapi kurikulum itu terus sampai siswa itu pun pulang dari sekolahnya masih ada kewajiban untuk memelihara tanamannya ya. Betul. Itu kita lihat baik sekali. Tetapi sekali lagi, karena kita bicara mengenai kurikulum, maka yang berwenang adalah Menteri PDAK. Tapi prinsipnya Prof setuju begitu ya Prof ya? Betul. Bagus. Ya. Saya kira dulu sejak zaman Prof jadi Menteri Pertanian, kalau misalnya rakyat itu menanam hortikultura di samping padi, apakah juga bisa mendapat bantuan bibit dari pemerintah begitu, Prof? Oh iya, harus ada bantuan bibit dari pemerintah. Oleh karena itulah ada balai-balai penelitian yang menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas, dan bukan berkualitas saja, tetapi menghasilkan yang lebih bermutu gitu, produknya. Jadi Pak Haryono, saya kira baik sekali. Tapi saya sangat terkesan maaf kalau saya katakan bahwa ini adalah obsesi dari bapak-bapak sekalian, yaitu mari kita tidak lupakan tanaman bergizi dan obat-obatan. Fokus di sana itu tidak boleh kita lupakan. Tidak boleh kita lupakan. Jadi sejak zaman Bapak jadi Menteri Pertanian, bantuan bibit, bantuan teknis dari penyuluh-penyuluh pertanian itu bisa diminta dari jajaran Dinas Pertanian atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan pertanian di kabupaten atau di kecamatan begitu, Prof ya? Betul Pak, begini lagi. Tadi saya katakan bahwa BPP itu di kecamatan, penelitian pedesaan. Sekarang di dalam program yang baru ini, penyuluh harus berkantor di sana. Itu ya, harus berkantor di BPP dan harus membimbing BPP itu agar bisa hidup dan bisa mengembangkan pembangunan pertanian skala itu di kecamatan. Nah, saya lihat bahwa ini adalah suatu kesempatan. Karena saya sepenglihatan dengan apa yang dikatakan. Saya pun punya obsesi. Ada Rini Sumarno, siapa ini? Nah, bagaimana? Jadi Prof ya, pada zaman Prof itu ya,
Dan ini kesan umum, pusat-pusat penelitian pengembangan pertanian itu kan bikin kebun, baik itu di kecamatan maupun di desa. Jadi kesannya rakyat itu kan nonton kebun model. Apakah mungkin bahwa kebun model itu tidak dipusatkan di misalnya milik Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian, tapi kebun model itu kemudian disebar ke desa-desa. Jadi tanahnya bukan tanah pemerintah, tapi tanahnya rakyat, Prof. Betul. Begini, Bagus. saya melihat bahwa berkantornya penyuluh di BPP, ya, itu sangat penting karena ada di sana harusnya juga memberikan imbal balik kepada penelitian. Jangan penelitian jalan sendiri, harus ada penelitian itu Kerjasama. Kepada yang dirasakan di lapangan. Jadi penelitiannya di tanah rakyat, Prof. Jadi menjemput bola begitu. Iya, begini. Di BPP itu ada tanah. Ya. Ada tanah. Dan tanah itu sekarang harus dikembangkan bersama-sama dengan peneliti yang berkantor di sana. Tapi saya kemukakan tadi, peneliti yang berkantor di sana itu juga harus berkaitan dengan penyuluh pasang. Penyuluh yang berkantor di sana itu juga harus akrab dengan penelitian. Karena harus ada balik. Harus ada balik. Kenapa ini? Kenapa? Jadi andaikan Bapak sekarang jadi Menteri Pertanian begitu, Bapak setuju ya kalau misalnya tanah penelitian itu bukan saja tanah miliknya Dinas Pertanian atau Pemda, tetapi juga tanah rakyat itu menjadi lahan penelitian, lahan pengembangan, katakanlah di halaman rumah atau di belakang rumah dan sebagainya, Prof. Tapi kan harus dipandu dengan hasil penelitian juga. Betul. Jangan sampai harus dipandu itu. Ya. Nah, bukan hanya di halaman-halaman, tetapi kewajiban dari penelitian adalah tidak menganjurkan teknologi yang salah. Betul. Itu teknologi yang diperlukan di sana. Kewajibannya itu. Dan untuk itu penting sekali lagi, bahwa penyuluh yang berkantor di BPP harus akrab dengan para peneliti. Karena dengan demikian, maka bukan saja penyuluh itu meneruskan hasil penelitian, tetapi harus ada arus balik apa yang diperlukan. Dan itu harus diperhatikan oleh penelitian. Kalau tidak, penelitian bisa kemana-mana. Jadi Bapak setuju juga ya kalau penelitian itu juga harus akrab dengan rakyatnya. Ya. Rakyat akhirnya akan memakai hasil penelitian, Prof. Ya, betul. Betul sekali. Jadi balik kepada Ibu. Kalau Ibu menjadi Menteri Pertanian sekarang, apakah gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan tadi akan menjadi modal utama untuk katakanlah lahan halaman itu kalau ditotal barangkali juga mungkin sama luasnya dengan lahan pertanian yang ada sekarang. Lahan pertanian untuk tanaman padi, barangkali lahan halaman ini juga sama luasnya untuk tanaman hortikultura, buah-buahan, dan lain-lain. Bagaimana, Bu? Betul, saya kira itu bagus sekali kalau misalnya sekarang lahan-lahan di sekitar rumah yang sempit itu dimanfaatkan. Kalau misalnya tidak cukup, maka pakai
tiang-tiang, lalu memakai apa namanya, seperti bambu-bambu dan sebagainya, dan dikasih lubang-lubang di situ, tanamannya bisa banyak. Nah Betul. itu bisa lalu dengan aliran arus air menjadi tanaman hidroponik itu, dan itu bukan suatu yang mustahil. Mm-mm. Bisa itu di halaman-halaman sempit sekalipun. Tapi itulah Apalagi musim hujan ini barangkali airnya ya, bisa disimpan di dalam apa itu namanya lubang-lubang biopori ya Bu ya. Betul, betul Pak. Jadi bisa bertahap-tahap. Jadi hanya itulah untuk mengembangkan keinginan ini, saya kira itu yang kelihatannya sekarang, apalagi musim COVID-19 ini. Di rumah terus ya. Di rumah terus. Bayangin udah hampir 7 bulan ya. Ya, sudah hampir 7 bulan ya. Jadi pada prinsipnya seperti dikatakan Pak Profesor Barsah tadi, kalau misalnya saya sudah ke Dirjen Pendidikan Tinggi, beliau menyambut dengan baik bahwa para mahasiswa yang kuliah dari rumah pagi-pagi mengolah halaman rumah, mengolah belakang rumah dan sebagainya, belajar bertani, kumpulkan sampah, belajar bikin pupuk. Itu petugas-petugas penyuluh pertanian kan bisa juga dipanggil ke rumah-rumah ya Bu, untuk mengajari bagaimana mengolah tanah, bagaimana memberikan pupuk organik begitu, bisa Bu? Saya kira itu bisa itu. Tapi sekarang ini anak-anak ini banyaknya main main Google, main HP terus. Jadi gimana ini? Kalau itu dijadikan semacam kurikulum wajib, kurikulum pagi, itu mengolah tanah, membuat pupuk, dan sebagainya, dinilai sebagai kredit point, bagaimana Prof? Ya mungkin itu kalau bisa dijadikan itu bagus itu. Sehingga mereka walaupun mula-mula terpaksa, lama-lama ya apa boleh buat daripada main game terus pagi-pagi itu. Jadi saya kira itu mereka online terus saja. Ya. Jadi sekarang ini menurut Prof Yustika ya, cukup bahan ya, misalnya yang dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, cukup bahan yang bisa dibagikan baik melalui online maupun melalui YouTube maupun melalui WA kepada kelompok-kelompok yang ada di desa, kelompok tani, kelompok PKK dan sebagainya. Bagaimana Prof? Saya kira bisa, sebab mereka banyak sekali hasil-hasil yang untuk langsung disuluhkan. Jadi melalui hal ini saya kira bagus. Jadi mereka juga bisa langsung belajar dari apa yang mereka baca itu. Jadi itu suatu kemungkinan. Teknik-teknik pertanian halaman atau teknik-teknik menanam sayur dan sebagainya kita siarkan gitu ya. Ya, sebab sekarang banyak juga contoh dari ibu-ibu yang bagaimana dia bekerja mengolah lahannya itu sampai menghasilkan yang luar biasa. Ya, seperti tadi bunga dari Bandung dan sebagainya, Ibu mempunyai hubungan dengan mereka, Bu ya? Ya, masih kebetulan masih saudara saya juga. Oh, jadi kalau sekali-sekali kita undang ke Haryono Show, caranya menanam dan sebagainya, kira-kira bisa, Prof? Saya kira bisa, sebab dia sering juga dipanggil antara lain ke IPB atau ke Departemen Pertanian untuk memberikan cara-cara itu ataupun ke arisan-arisan ibu-ibu. Dan karena kan sekarang bisa online seperti ini, tidak usah pergi kemana-mana. Saya kira itu akan lebih mudah lagi. Ya. Bagus. Ya. Jadi saran Ibu untuk lebih menonjolkan lagi bagaimana, Prof? Menonjolkan gerakan ini menjadi gerakan yang
nasional begitu. Ya mungkin ada hubungan-hubungan saja, antara lain ya dengan selain dari apa jual-jual ini, saya kira juga bisa dengan dari penyuluhan ya. Saya kira bisa di Bandung ada hubungannya itu. Jadi Ibu Yustika, Bapak Profesor Baharsa, apakah boleh sekarang saya buka forum barangkali saudara-saudara kita yang berada pada acara ini mungkin ada pertanyaan untuk Profesor Baharsa maupun Ibu Yustika. Saya persilahkan Mas Handoko, barangkali bisa dibuka forum tanya jawab begitu. Mungkin sebelumnya saya bisa sampaikan ke Pak Haryono. Terima kasih Pak Haryono dan Pak Menteri Pertanian, Pak Syarifuddin Baharsa, Ibu Yustika. Dan saya pernah melihat bahwa setelah tidak jadi menteri, Pak Syarifuddin Baharsa ini adalah seorang yang juga sebagai ketua di salah satu lembaga internasional, yaitu lembaga FAO, ya, Food Agriculture Organization. Nah, kemudian kalau Ibu Profesor Yustika setelah tidak jadi menteri, saya melihatnya beliau sebagai ketua juga, yaitu ketua meteorologis pertanian. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa ini? Banyak yang tidak tahu. Silakan Bapak Ibu. Satu saja dulu sebelum kami baik saja kalau bilang mantan menteri, asal jangan dibilang bekas menteri. Kalau bilang bekas menteri itu jadi rongsokan itu. Dan itu tidak mau kita. Kita sebut aja menteri, Pak. Bekas. Mantan menteri, ya lah, oke lah. Kalau menteri pensiunan pun nanti dulu sebentar, karena kita masih aktif juga di banyak hal gitu ya. Tapi oke lah. Yang penting adalah bahwa kita tetap giat. Apapun yang sanggup kita lakukan. Nah, di FAO itu saya menjadi chairman dari Council FAO. Mereka memilih saya untuk 2 periode. Ada yang menyenangkan, ada yang kurang menyenangkan. Yang menyenangkan adalah bahwa banyak lalu kita bisa berbicara dengan mereka. Yang kurang menyenangkan adalah yang saya harus himpun dalam satu rapat, itu kebanyakan adalah wakil-wakil dari negara-negara yang tidak begitu senang kalau tidak dikasih waktu untuk bicara. Jadi kesawannya pengalaman jadi konsil di FAO itu sangat senang, tetapi ya begitulah, ada juga ketidaksenangan karena wakil-wakil yang ada di konsil itu mewakili dan mereka lebih senang bicara supaya didengar oleh country-nya, begitu. Tapi ya nggak apa-apa ya Pak, saya pikir ada yang misalnya saja ada yang kami putuskan yang sangat penting bagi kita, yaitu protokol dari jual beli apapun yang dihasilkan oleh pertanian. Petani. Jadi yang jadi hak cipta dari petani itu tidak boleh diabaikan. Harus disebut, harus dihormati. Nah, itu salah satu yang saya pikir bagus sekali.
Kalau tidak, bisa dirampas begitu aja. Ini satu hal yang baik. Kembali Pak, boleh saya kembali sedikit kepada yang tadi Bapak kemukakan penyuluhan. Betul, silakan Pak. Ya, Silakan. ya. Ini penyuluhan kita itu harus betul-betul ditingkatkan, Pak. Penyuluhan yang tidak boleh hanya memberikan teknologi baru kepada petani, tetapi penyuluhan yang harus bisa bekerja sama dengan petani, membangkitkan kemampuan petani itu bersama-sama. Itu yang harus. Nah, saya lihat bahwa sebaiknya ada program di mana kita bisa meningkatkan kemampuan dari penyuluhan. Kalau tidak, sulit, Pak. Kalau penyuluhan hanya itu saja. Jadi, Pak, saya pikir harus begitu. Dan salah satu adalah penyuluhan itu sekali lagi harus akrab dengan penelitian. Tidak boleh terpisah. Itu saya pikir hal yang penting sekali. Jadi Pak, kalau kita kembali kepada obsesi yang Pak Haryono, tanaman bergizi dan obat-obatan, itu oleh penyuluh harus dilihat juga menjadi obsesi mereka. Dalam pembicaraan mereka nanti dengan peneliti, harus betul-betul lihat bahwa peneliti harus bisa menerima itu. Hal itu penting sekali untuk diteliti. Jadi penyuluh kita harus kita tingkatkan kemauannya. Tidak cukup hanya untuk memberikan teknologi yang paling baru kepada para petani. Itu. Kalau boleh saya sambung, Prof. Ya, salah satu yang menarik adalah bahwa di Polandia itu adalah salah satu negara yang di kalangan Uni Eropa mempunyai produsen tanaman-tanaman hortikultura, antara lain tomat. Dan tanaman tomat itu ternyata tenaga-tenaganya banyak datang dari Indonesia. Tidak kurang dari 1.000-2.000 orang datang dari Indonesia setiap tahun untuk memelihara tanaman, memelihara kebun tomat, dan sekaligus juga untuk menjamin kualitas tomatnya itu cukup bagus dan kualitasnya tinggi untuk diekspor ke berbagai negara, baik di Eropa maupun di Amerika. Apakah juga hal seperti itu bisa kita lakukan, Prof? Tidak saja penyuluh, tapi juga penanaman-penanaman yang seperti itu. Bisa sekali. Karena itu kan masalahnya bukan hanya yang sangat canggih, misalnya ya, perubahan dari genus itu ya, bukan hanya itu, tetapi perubahan genus yang tidak perlu dilakukan itu menjadi melalui silang, tanaman-tanaman silang dan sebagainya. Terus harus dilakukan. Sebetulnya kan kita lihat, kaget sekali kita lihat bahwa jumlah dari tomat yang dihasilkan di satu tanaman itu sangat banyak. Kok ya bisa? Masa penelitian nggak bisa begitu? Mungkin orang penelitian akan marah sama saya. Nggak apa-apa. Kenapa tidak? Mestinya bisa. Gitu.
Nah, bisa. Mereka bisa lakukan itu kalau betul-betul diarahkan oleh kita. Antara lain, kitalah yang ikut mengarahkan. Saya bisa cerita pada Bapak, misalnya, waktu kita terus-terusan hanya mengimpor apel. Apel, Pak. Karena tidak mungkin kita menghasilkan apel. Tetapi penelitian berhasil, yaitu dengan meluruhkan daun-daunnya. Maka jadilah apel Malang. Apel Malang, apel. Nah, saya yakin bahwa kalau kita sama-sama mendorong, termasuk dalam pemasaran, maka penelitian pun akan bisa. Tetapi harus diakui, pada saat ini kita lihat, waduh, penelitian di tempat lain bisa menghasilkan pepaya begitu banyak di satu pohon gitu ya. Betul. Aduh, kenapa kita tidak? Nah, itu satu hal yang harus kita terus-terusan mendesak pada penelitian kita. Jangan terlambat lah ya. Kalau terlambat maka kita hanya impor aja nantinya. Betul. Sayang. Kalau misalnya kita dengan tomat itu sangat kalah dengan Polandia, juga misalnya kalau bawang, Polandia kan juga hebat. Kenapa kita kok kalau sudah berambang bawang itu ingatnya cuma Brebes saja? Ya. Betul. Apa memang tidak ada tanah? Apa memang memerlukan tanah khusus? Apa tanah Brebes saja yang bisa nanam bawang begitu? Gimana, Prof? Ya, saya dibisikkan tadi harusnya juga ada peran Pak Haryono. Perhimpunan seperti Peragi, gitu ya. Perhimpi yang ikut mendesak kepada pendidikan itu supaya betul-betul menghasilkan. Bagaimana Prof. Yustika, komentar Ibu? Ya, memang betul. Saya sudah dari tahun 70-an beberapa kali jadi ketua Peragi Perhimpunan Agronomi Indonesia. Dan di situ menentukan daerah-daerah mana yang cocok tanaman apa dan sebagainya, dan itu sampai ada kepengurusan itu sampai di kabupaten dan di kecamatan. Dan selain dari Peragi bagaimana cara bercocok tanamnya, ada juga saya masuk juga sebagai juga beberapa kali sebagai ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian, yaitu berhubungan tanaman dan sebagainya berhubungan dengan keadaan iklim. Jadi setiap masa, setiap bulan dan sebagainya itu masanya masa apa, bagaimana hujannya, bagaimana keringnya, di mana tempatnya dan sebagainya, itu ada pemetaannya. Sehingga dengan demikian itu bisa disampaikan ke daerah-daerah bahwa yang cocok pada musim ini adalah ini, yang musim ini adalah ini. Jadi itu yang kami lakukan sampai sekarang. Ada Perhimpunan Agronomi Indonesia Peragi dan Perhimpunan Meteorologi Pertanian ini yang berhubungan dengan musim dan tanamannya juga. Dan juga ada PPPI, itu Perhimpunan Perempuan Penggiat Pertanian Indonesia, itu juga sangat aktif sampai ke daerah-daerah yang jadi tidak dikosongkan saja tanah-tanah itu, akan tetapi betul-betul dimanfaatkan. Dan lalu kerjasama dengan
perusahaan-perusahaan lain sehingga hasilnya itu bisa diserap oleh pasar. Yaitu sampai sekarang kami masih tetap berhubungan gitu, sehingga petani-petani juga mendapat masukan. Barangkali itu harus lebih banyak kita sosialisasikan, Prof, ya. Ya. Agar supaya masyarakat itu juga tertarik untuk katakanlah memanfaatkan lahan yang ada. Ya. Bagaimana pendapat Prof? Sekarang ini kan ada masalah kurang gizi, masalah stunting, dan ada tanaman-tanaman yang sangat mengandung gizi, sangat cocok untuk keluarga-keluarga yang kurang gizi, keluarga-keluarga yang anaknya cebol karena stunting dan sebagainya. Bagaimana pendapat Prof? Bagaimana area-area itu bisa menjadi katakanlah sumber nutrisi sehingga masyarakatnya tidak terkena kurang gizi atau stunting? Monggo, Prof. Ya, sekarang kami ke daerah-daerah lewat perhimpunan-perhimpunan itu bisa berhubungan sampai ke kecamatan-kecamatan dan ke desa-desa, menganjurkan apa-apa yang sebaiknya ditanam dan dari mana dapat benih atau bibitnya, sehingga dengan demikian kita dapat membantu mereka dari kekurangan gizi, sebab ada halaman-halaman yang mereka tidak manfaatkan. Jadi mungkin nanti ini setelah COVID ini bisa kembali ditingkatkan lagi ya. Ya. Ada yang saya ingin kemukakan, Pak. Ya. Kalau kita mau kelihatan. Ada yang sangat bagus di Makassar. Di sana ada institusi mana para peneliti, para penyuluh, para orang-orang yang ada di pada waktu tertentu bertemu, misalnya untuk menentukan kapan akan panen. Ya. Ya. Itu apa namanya, satu institusi yang khas di sana, disebutnya Sipulung, ya, di sana khas sekali. Tapi kenapa tidak kita kembangkan? Itu bisa, daripada misalnya Peragi sendiri, Perhimpi sendiri, mengapa tidak bersama-sama dengan orang-orang di sana sendiri, termasuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan, lalu berkumpul. Sangat bagus, Pak. Sipulung itu bersama-sama menentukan satu, kapan akan tanam. Itu penting sekali. Yang kedua, menentukan kalau ada hambatan berupa penyakit, mereka bisa berkumpul lalu mengatakan apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena harus dilakukan bersama-sama, termasuk kepada oleh yang berkewajiban di pemerintahan. Itu, Pak. Saya kira. Mas Mul, barangkali ada tambahan lagi. Ya, Bapak, Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan siapkan kuis, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menjawab, dan yang menjawab nanti akan mendapatkan hadiah dari Prof. Haryono berupa buku ini, buku terbaru yang berjudul Master Hari, dari sopir oplet sampai
Presiden KB Dunia. Nah, pertanyaannya mudah dan tentunya bagi yang ini dulu-duluan, siapa yang dulu yang akan mendapatkan, memang tidak banyak bukunya terbatas juga. Bagi yang ingin mendapatkan boleh juga dicari di toko buku, mudah-mudahan sudah ada ini di toko buku. Ya. Pertanyaannya ringan, nanti jawabannya bisa ditulis di inbox. Pertanyaannya satu saja, yaitu Ibu Profesor Dr. Justika Baharsa, selain pernah menjadi Menteri Pertanian, beliau juga pernah menjabat menteri apa? Itu pertanyaannya. Ini jawabannya ada tiga, pilih salah satu. Yang pertama, pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan. A, Menteri Perdagangan. Dr. Mulyono sudah ada yang menjawab. Nah, tunggu dulu. Kedua, B, Menteri Sosial, dan C, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi yang pertama atau yang paling cepat menjawab, nanti akan mendapatkan hadiah dari Prof. Haryono. Penjawab Sekarang pertama, saya silakan kembali ke Prof. Haryono. Penjawab pertama yang betul sudah ada. Ya. Jadi ada berapa hadiah yang akan dibagikan? Sementara dua. Sementara dua. Jadi dua penjawab pertama yang betul adalah Bapak Khairul Muluk dari Medan. Khairul Muluk dari Medan. Bapak Khairul Muluk silakan mengetikkan nama lengkap dan alamatnya di chat box juga agar supaya hadiah bisa dikirimkan. Dan pemenang kedua adalah Bapak Oni Jafar. Kepada Pak Oni Jafar juga silakan untuk mengetikkan alamatnya di chat box agar supaya hadiahnya bisa dikirimkan oleh Pak Mulyono Dani Prawiro. Silakan Pak Khairul Muluk dari Medan dan Pak Oni Jafar untuk segera menyetorkan alamatnya sehingga nanti Bapak Mulyono Dani Prawiro akan mengirimkan hadiah berupa buku Mr. Hari. Silakan. Ibu Oni Jafar itu. Itu maaf, Ibu Oni Jafar. Ibu Oni. Ya. Ya, terima kasih Pak Handoko dan selamat kepada para pemenang. Dan Pak Haryono, apakah kita buka pertanyaan untuk para yang hadir pada siang ini? Silakan. Ya. Bapak-Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Menteri Pertanian dan Ibu Menteri Pertanian, ya Pak Profesor Syarifuddin Baharsa dan Ibu Justika Baharsa, silahkan Prof. Haryono memberikan waktu bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung. Mumpung ini kesempatan langka, belum tentu setahun sekali ada. Silahkan. Ya Pak, mau bertanya. Sebutkan nama dan dari mana, Pak? Nama saya Irfan Sudrajat, mahasiswa Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi dari Universitas Islam Nusantara. Saya ingin bertanya, seringkali kan hasil bahan mentah produk pertanian di desa-desa tahun-tahun lalu gitu, kesulitan dalam hal pemasaran, atau hanya tergantung kepada tengkulak atau bandar yang ada di desa-desa. Nah, pada masa Bapak atau Ibu jadi menteri, apakah ada suatu sistem dalam memperbaiki hal tersebut, terutama untuk petani-petani kecil gitu? Mungkin oleh para penyuluh yang pada saat itu yang ditujukan untuk memandu para petani tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Ya, terima kasih, Mas. Silakan Ibu, Bapak. Ya, begini, itu selalu menjadi apa yang diajarkan di dalam kurikulum fakultas pertanian, yaitu jangan sampai pemasaran yang dihasilkan, produk yang dihasilkan oleh petani, jangan sampai terhambat, tidak bisa dipasarkan.
tidak selalu berhasil. Karena memang ada yang tidak menghendaki pasaran itu langsung bisa dilakukan. Selalu ada pihak-pihak yang mengambil barangkali beberapa keuntungan, tetapi harus terus misalkan. Tentu ada kooperasi, tentu ada kerjasama antara para petani itu sendiri. Dan saya pikir yang kedua silakan. Barangkali Ibu ingin menambahkan? Ya. Menambahkan jawaban barangkali. Kalau tidak, kita lanjutkan kembali. Kalau ada yang bertanya, silakan kalau ada yang bertanya. Bapak Ibu, kesempatan langka ini. Ya, terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah menjawab. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oh, Ibu Ida, silakan Bu Ida. Assalamualaikum Pak Bapak Profesor Haryono dan Bapak Profesor Syarifuddin Barsa dan Ibu Haja, Profesor Ibu Haja Yustika Barsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua Pak Handoko, Pak Mul, Pak Fajar dan semuanya yang ada di Haryono Show. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu Haja Yustika, kebetulan saya ini sekarang ada di dan kebetulan di rumah ponakan saya ini banyak tanaman yang disebutkan tadi, ada yang untuk dimakan dan untuk dihias. Beberapa tadi Ibu mau memberitahukan kalau ada bunga yang bisa dimakan, itu bunga apa ya Bu? Terus ada beberapa yang saya dapat dari WA dari teman-teman, ada kembang yang beracun. Itu bagaimana itu Bu? Kalau menurut Ibu yang katanya beracun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ida. Silakan Ibu Profesor Yustika. Baik. Ada beberapa bunga tadi sudah disampaikan. Bunga yang baik untuk dimakan itu antara lain pansi, P-A-N-S-Y, ya. viola, V-I-O-L-A, dianthus, B-A-N-T-H-U-S, rose, cosmos, C-O-S-M-O-S, dan lain-lain. Itu yang untuk edible flowers itu. Sedangkan tadi apa yang beracun? Oh, yang beracun ya. Ada beracun. Ya, ada juga yang beracun, nanti saya lihat lagi di mana. Saya tulis. Nanti yang beracun itu ada beberapa, tapi saya lupa di mana ininya. Nanti lain kali barangkali bisa kita sampaikan. Tidak apa-apa Bu, nanti disusulkan aja Bu.
Karena sekarang banyak bunga-bunga yang bagus, yang jutaan, katanya beracun. Betul, betul. Jadi kami itu bingung juga karena di rumah ponakan saya ini ada anak-anak kecil. Ini yang beracun ada ini, Bu. Tanaman hias yang beracun, yaitu tanaman dolar, LLAR, yang sering disimpan di ruangan karena mengandung senyawa oksalat. Yang kedua, kuping gajah. Kuping gajah itu beracun ya? Karena bisa membuat lidah bengkak katanya. Yang ketiga, bunga lili. Bunga lili? Ya. Beracun loh. Nggak boleh naruh-naruh. Kalau dimakan. Kalau dimakan, racun untuk menjadikan gagal ginjal. Gagal ginjal. Kemudian yang keempat, lidah mertua. Hah? Lidah mertua? itu sih bukan boleh. Itu karena pedasnya itu beracun, jadi bisa muntah. Ada tanaman lidah mertua? Ada. Lidah mertua. Kenapa jadi begitu namanya ya? Iya, karena nggak boleh dimakan, nggak boleh digigit. Udang-udangan. yang beracun. Iya, Bu. Cukup, Ibu? Ya. Baik, kita akan memberikan kesempatan lagi. Ya. Terima kasih, Ibu. Kita akan memberikan kesempatan satu orang lagi karena waktu kita juga terbatas. Satu orang lagi untuk bertanya, ya. Tunggu, satu orang lagi. Silakan, mana yang duluan? Satu orang lagi. Assalamualaikum. Dari mana? Assalamualaikum. Aduh. Nah, ya ini Bapak ini sudah lama ini. Mohon maaf, dengan Pak siapa? Assalamualaikum. Ya, Pak Jamil. Pak Jamil ya? Iya, Pak. Oke, Pak Jamil silakan. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Haryono, Prof. Haryono, Prof. Sarifudin, Bu Yustika, Prof. Ini banyak sekali senior-senior saya di sini. Ada Pak Bagiono, ada Pak Andin, ada banyak, ada Pak Mehmet, ya. Pak Joko Sidik juga. Ini bukan pertanyaan barangkali, tapi saya ingin sedikit komen ya, Pak, terkait dengan tiga butir tadi lah ya, barangkali tiga kata kunci. Yang pertama tadi tanaman bergizi, tanaman obat, dan hidroponik. Nah, ini saya ingin hubungkan, ingin kaitkan dengan barangkali ini saran barangkali Pak Haryono atau Pak Prof. Yang pertama kaitannya dengan pengembangan urban farming tadi, lalu hidroponik tadi, lalu lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan-lahan milik instansi, Pak. Ya, jadi saya kira di situ potensinya, selain ya tentu juga di lahan pertanian secara luas. Tapi satu hal tadi saya agak ini juga mengenai tanaman bergizi, Pak. Bolehkah kalau diperluas begitu ya? Bukan hanya tanaman, tetapi bahan pangan bergizi. Bahan pangan bergizi artinya termasuk juga ikan, termasuk juga ternak, ayam, untuk pedaging maupun petelur, begitu ya. Nah, karena saya ingin kaitkan, selain dikaitkan dengan pengembangan urban farming dan lahan-lahan milik instansi tadi, saya ingin kaitkan dengan yang kedua, kaitannya dengan
mungkin saya boleh sebut istilahkan jejaring sosial pangan gitu ya, jejaring sosial pangan dan gizi lah barangkali gitu ya. Nah ini dalam hubungannya dengan tadi sudah disebut, Pak Haryono juga menyebutkan adalah masalah stunting, ada masalah gizi anak sekolah gitu kan, lalu ada masalah gizi ibu hamil begitu ya. Nah kalau ini kita bisa kembangkan secara masif, pemanfaatan pekarangan dan urban farming ini, saya kira bisa juga dikembangkan adanya jejaring sosial, ya, jejaring sosial pangan dan gizi tadi Pak, untuk mengatasi masalah-masalah itu. Mungkin perlu ada kolaborasi antara Kementan begitu ya, dengan Kemensos, BKKBN barangkali gitu Pak Haryono, lalu Kemendikbud begitu ya, Kemendikbud mungkin nanti untuk perbaikan gizi anak sekolah Pak. Nah, ini kan kalau setiap hari ada telur yang dikirim ke sekolah gitu ya dari hasil pekarangan dan tadi itu urban farming tadi, saya kira akan membantu sekali untuk perbaikan gizi anak sekolah, termasuk yang stunting, termasuk juga barangkali kalau kerjasama dengan gugus tugas COVID bisa juga membantu yang terkena COVID ini ya, dalam hal pemenuhan pangan dan gizinya gitu. Misalnya tadi tanaman bergizi seperti tomat tadi Pak ya, ini kan sebagai sumber vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh pasien COVID itu kan. Nah, cuman mungkin sistemnya itu emang harus dibuat sedemikian rupa gitu ya, sehingga kalau bisa kepada yang bersangkutan, artinya penyandang masalah-masalah sosial dan kesehatan itu gratis gitu kan. Bagi anak sekolah gratis gitu, bagi jandang stunting ataupun ibu hamil tadi gratis. Tapi kan kepada produsennya tentu tidak gratis gitu. Oleh karena itu perlunya tadi bantuan dari Kemendikbud, Kemensos atau BKKBN atau gugus tugas COVID tadi. Nah, ini terkait dengan khusus untuk gugus tugas untuk yang bansos. Kalau sekarang ini saya lihat paketnya itu kan ya ada Indomie gitu kan, ada apa lagi gitu ya, beras gitu ya. Nah mungkin bisa juga tadi pangan-pangan bergizi itu Pak, kalau memang bisa diadakan begitu ya, dan diproduksi oleh masyarakat begitu ya, bukan dari industri. Kalau sekarang ya memang akan menggerakkan industri juga, sarden misalnya saya lihat ada itu. Ya, tapi kalau dari masyarakat tadi barangkali lebih menyentuh kepada masyarakat bawah gitu ya Pak. Gitu. Lalu yang ketiga Pak, saya tersentuh juga dari penanya yang pertama tadi ya, kalau nggak salah mahasiswa ya, hebat sekali pertanyaannya. Jadi saya pikir memang di pertanian juga Pak ini, petani itu kan hanya berproduksi gitu Pak ya. Fokusnya itu produksi, ya, sedemikian banyak produsen begitu ya. Tetapi marketing agensinya itu kelihatannya boleh dibilang tidak ada gitu ya. Kalau perusahaan tentu ada direktur produksi, ada direktur pemasaran misalnya di perkebunan gitu ya. Tapi untuk petani ini marketing agensinya itu nggak ada. Sementara mereka hanya fokus kepada produksi. Lah ini yang memasarkan siapa? Yang mewakili petani ini. Kalau di PTPN itu kan ada kantor pemasaran bersama namanya, yang di Cutmutia itu kalau di Jakarta. Jadi petani ini barangkali perlu juga ada semacam kantor pemasaran bersama gitu Pak. Kantor pemasaran bersama yang mungkin bisa dikembangkan dari korporasi petani dan sebagainya itu. Saya kira itu Pak. Komen saya sementara. Terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Sekjen di Kopi ya Pak ya, Dewan Kopi Indonesia. Beliau adalah sekjennya. Terima kasih. Dan Bapak Ibu sekalian, waktu terus bergulir ya. Dan saya mohonkan kepada Bapak Menteri Pak Sarifudin Baharsah dan Ibu Profesor Yustika Baharsah, karena waktu sudah semakin mepet, kami mohonkan untuk pesan-pesan terakhir dan pesan-pesan yang diharapkan untuk masyarakat luas, untuk masyarakat Indonesia, bagaimana supaya kita tetap hidup sehat dalam kondisi COVID seperti ini. Dan tip-tip apa yang bisa membuat Bapak Ibu berdua ini umurnya panjang begitu. Saya rasa saya salut betul, usia beliau sudah di atas 80 tahun tapi kelihatannya masih seperti 40 tahun. Ya, kira-kira resepnya apa Bro ini? Silakan Bro, sambil sebentar lagi akan kita tutup dan saya serahkan kembali kepada Profesor Haryono. Terima kasih. Itu kalau dibilang sudah masih terima kasih atas doa untuk terus panjang usia. Silakan Prof. Silakan. Ya, betul. Yang kita bicarakan tidak bisa hanya oleh satu agensi. Maksud saya tidak mungkin masalah stunting itu hanya dibicarakan dengan bantuan Kementerian Pertanian. Tidak mungkin. Harus bersama-sama kita lihat. Betul. Karena itu tadi saya senang sekali bahwa harus misalnya ada kebersamaan untuk suatu target bersama. Itu betul-betul penting. Saya kira itu sudah ada. Tapi kadang-kadang tidak begitu kedengaran sama kita. Jadi kesehatan sendiri, pertanian sendiri, padahal sebetulnya penting sekali bahwa kita harus melakukan itu bersama-sama. Saya anggap itu sangat penting. Silakan. Silakan Ibu Yustika, komentar terakhir barangkali. Saya kira memang untuk batu tidak terjadinya stunting ini memang harus ada pembelajaran atau mungkin diusahakan dalam perkumpulan-perkumpulan itu informasi mengenai kesehatan khususnya untuk anak-anak muda ini. Jadi bangsanya entah seperti puskesmas gitu mungkin ada yang bisa khusus memberikan kira-kira informasi apa, dan itu harus dengan kerjasama juga dengan dari mana sumbernya, dapatnya, dan untuk mendapatkan bahan-bahan yang bisa menekan stunting ini. Jadi kalau saya sih tergantung selain dari genetik ya, secara genetik memang kecil, pendek dan sebagainya, tapi juga dari makanan sehari-hari. Sekarang ini kalau kita lihat anak-anak kerjanya makannya mie saja. Jadi kalau terus-terusan mie, maka tidak ada sayurannya, tidak ada proteinnya, hanya banyak karbohidrat saja. Nah mungkin itu antara lain yang sekarang banyak, memang mudah sekali sih, mudah dan mungkin murah, tetapi kurang bergizi. Lalu dari segi makanan utamanya, dan yang kemudian juga dari segi olahraga barangkali. Sekarang ini banyak anak-anak itu mainnya main komputer saja atau main HP saja, sehingga tidak ada
olahraga. Olahraganya itu mestinya dicarikan apa yang kira-kira menarik bagi anak-anak itu. Kalau ya sekarang sih zaman ada COVID ada susah. Tapi kalau dulu kan banyak ada kasti, ada main kelereng, main apa segala macam. Sekarang kelihatannya apalagi di perkotaan itu untuk berolahraga tuh kelihatannya kurang sekali. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu disampaikan pada orang tua supaya dilihat makanannya ini jangan hanya karbohidrat saja, tetapi juga ada proteinnya dan vitamin dan sebagainya. Dan kemudian ya olahraga itu barangkali itu yang saya bisa. Terima kasih Profesor Baharsah, Ibu Profesor Yustika yang sangat saya hormati. Acara hari ini betul-betul sangat marak, perhatian para peserta luar biasa. Masih banyak yang ingin bertanya, tetapi karena waktu acara kita sudah habis, saya dengan Mas Handoko, dengan seluruh kru, Mas Fajar, Pak Mulyono, dan kru yang di belakang layar tidak kelihatan wajahnya, saya kelihatan wajahnya dengan Mas Handoko. Bukan saya penyelenggara, tapi banyak di belakang layar yang mengatur segala acara. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada yang baik, itu semua karena tamu kita yang terhormat, Bapak Profesor Baharsah, serta Ibu Profesor Yustika, memang luar biasa. Biarpun Menteri Pertanian tidak ada mantannya, tidak ada bekasnya, tapi Menteri Pertanian seumur hidup, dan hari ini masih sangat ceria pada usia-usia yang sudah sepuh, tetapi usia ini anggap saja kalau usia 80 itu masih 8 tahun, jadi masih lebih panjang lagi kita akan mendengarkan. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan dua beliau itu, dan saya ucapkan sangat terima kasih dan sangat hormat.